Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Gani, semester 4 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir YIN Syekh Nurjadid Cirebon. Di sini saya akan membahas ulasan bacaan saya dari 2 buku. Nah, buku yang pertama berjudul The History of the Quranic Text karya Profesor Dr. Al-Azami, dan buku yang kedua yaitu Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Amal. Nah, tema yang diangkat kali ini yaitu asal-usul dan pewahyuan Al-Quran. Dimana kalau kita melihat situasi geopolitik di Jazirah Arab pra-Islam, di Jazirah Arab tersendiri merupakan tempat yang terisolir dari daratan maupun lautan. Nah, di tempat itu juga merupakan ada 2 imperium adidaya yang saling merebut kekuasaan antara Bizantium dari Romawi Timur dan Persia, yang mana pada saat itu dikuasai oleh dinasti Sasanid. Nah, perebutan 2 imperium adidaya tersebut mempengaruhi terhadap situasi politik di Arabia, di Jazirah Arab. Ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, Qusay, yang mana kakek buyutnya Nabi Muhammad, merupakan seorang yang dikenal sebagai orang yang amat cerdas dan perkasa, serta memiliki administrasi yang baik dan mencuat sebagai jajaran politik pada waktu itu di kota Mekah. Nah, Qusay itu mengambil faedah dari kepentingan Bizantium, yang mana Bizantium itu tidak menghiraukan kepentingan wilayah mereka. Nah, berbekal ilmu administrasi yang tinggi dan kecerdasan Qusay, jadi Mekah itu tidak tersentuh oleh Bizantium. Menjelang masa kenabian Muhammad, nampaknya di Jazirah Arab itu sangat tidak akrab dengan namanya reformasi agama, yang mana penduduk Arab itu tidak yang menyembah berhala itu tidak terusik oleh kedatangan kaum Nasrani ataupun kaum Yahudi. Jadi penduduk tersebut kekeh memegang teguh ajaran nenek moyang mereka untuk tetap menyembah berhala, sehingga Yahudi dan Kristen di situ tidak berkembang agamanya. Melihat situasi dan kondisi masyarakat Arab pada waktu itu, akhirnya Allah pun mengutus seorang Rasul yang bernama Muhammad untuk menghabisi keyakinan-keyakinan yang dan perilaku yang menyimpang di masyarakat Arab. Nah, dari lahir Muhammad sampai beranjak dewasa itu tidak pernah yang namanya menyembah berhala, dan Muhammad itu terjaga dari sifat tercela. Dan banyak cerita-cerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad yang nampaknya tidak usah dibicarakan sekarang, ya seperti membantu peletakan batu Hajar Aswad, yang mana dari itu Nabi Muhammad digelari Al-Amin. Dan akhirnya waktu itu tiba di mana Nabi Muhammad memperoleh wahyu pertama di Gua Hiro. Wahyu pertama yang diturunkan Allah melalui perantara malaikat Jibril adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, yang mana dengan ini Nabi Muhammad telah diberi mukjizat abadi yang dapat
memuaskan pikiran, penawan hati yang mampu menggugah kembali jiwa-jiwa yang tak berdaya, yaitu berupa kitab suci Al-Quran. Pada waktu turunnya ayat Al-Quran, Nabi sendirilah yang menjadi guru. Nabi langsung menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada sahabatnya. Nah, sekaligus ada pemikiran untuk mencatat atau menulis setiap ayat yang disampaikan Nabi Muhammad. Nah, sahabat yang menulis itu diantaranya Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Thabit. Dan kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berlangsung selama kurang lebih 23 tahun, selaras dengan perkembangan misi kenabiannya. Namun, ketika wahyu tersebut dikodifikasi atau dikumpulkan, pentahapan pewahyuan ini tidak tercermin di dalamnya. Pijakan utama untuk penanggalan bagian-bagian Al-Quran adalah riwayat-riwayat sejarah dan tafsir. Riwayat-riwayat yang dipermasalahkan di sini biasanya mengungkapkan bahwa bagian tertentu Al-Quran diwahyukan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Misalnya surat Al-Anfal dengan perang Badar, surat Al-Azab dengan perang Khandaq, dan surat Al-Fath dengan perjanjian Hudaybiyah. Riwayat-riwayat semacam ini memang merupakan data historis yang amat membantu dalam penanggalan Al-Quran. Akan tetapi jumlahnya sangat sedikit dan umumnya bertalian dengan wahyu-wahyu dari periode Madinah. Sementara riwayat-riwayat lain bertalian dengan periode Mekah, wahyu-wahyu periode Mekah. Selain jumlah yang tidak banyak secara historis, data tersebut juga sangat meragukan dan umumnya dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak begitu penting serta tidak diketahui secara pasti kapan terjadinya. Dijelaskan di dalam buku, ada 3 riwayat kronologis pewahyuan surat-surat Al-Quran, yang mana di antara 3 riwayat itu adalah riwayat Ibnu Abbas, riwayat Al-Kafi, dan riwayat Ikrimah dan Al-Hasan. Dari ketiga riwayat tersebut, riwayat Ibnu Abbas dan riwayat Al-Kafi itu identik, susunan surat itu identik antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan riwayat Ikrimah dan Al-Hasan memiliki sedikit perbedaan. Salah satu contohnya adalah di dalam riwayat Ibnu Abbas dan Al-Kafi, surat urutan kronologis 38 adalah surat Al-A'raf. Sedangkan di riwayat Ikrimah dan Al-Hasan, surat kronologis 38 itu adalah surat Al-Jin. Satu hal yang paling mencolok dari ketiga riwayat tersebut adalah ketiadaannya surat 1 atau surat Al-Fatihah. Nah, di sini menimbulkan pertanyaan, apakah surat Al-Fatihah itu turun di 2 tempat? Pertama di Mekah dan yang kedua itu di Madinah. Namun di satu sisi diriwayatkan Ibnu Abbas itu memposisikan surat Al-Fatihah itu di urutan ke-6, yaitu antara surat Al-Mudaththir dan surat Al-Lahab. Nah, jadi rekonstruksi riwayat tentang sunan kronologi surat-surat Al-Quran versi Ibnu Abbas barangkali bisa memanfaatkan surat mushafnya sebagai bandingan. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.